sobat, jumpa lagi dengan Yeyen di Bukan Politik. Beberapa minggu ini kita dihebohkan dengan kekisruhan Partai Demokrat. Gatot klaim dihubungi orang Demokrat buat kudeta, AHY percaya. Ditulis oleh Ayas dari siwot.com. Sebenarnya saya cukup kasihan dengan Gatot. Sejak lengser dari jabatan Panglima TNI, tingkah polanya semakin ngawur. Terlihat sekali kalau Gatot masih ambisius mengejar jabatan politik. Masih ingin terus populer dan diperbincangkan. Sayangnya, partai tidak meliriknya. Sempat diisukan bakal diusung pada Pilpres 2019, tapi ternyata tidak terwujud. Gatot menjadi orang yang begitu berisik dan bikin gaduh. Kerap menunjukkan sikap berseberangan dengan pemerintah. Bersama Din Syamsuddin, Gatot mendirikan Kami, sebuah kelompok tidak jelas yang hanya memecah belah bangsa. Gatot masih saja mencari perhatian, sepertinya dia belum mau menyerah. Masih berambisi maju di Pilpres 2024, masih berharap ada partai yang mau meliriknya. Dalam kisruh yang terjadi pada Demokrat, Gatot ikutan berisik, membuat klaim tidak penting. Berikut pernyataan-pernyataan Gatot. Ada juga yang datang sama saya. Datang, menarik juga. Saya bilang, gimana prosesnya? Begini Pak, nanti kita bikin KLB. KLB terus gimana? Ya nanti visi yang dilakukan adalah kita mengganti AHY dulu. Mosi tidak percaya, AHY turun. Setelah turun, baru pemilihan, Bapak nanti pasti deh begini. Oh begitu ya. Saya bilang begitu-gitu, ujar Gatot dilansir dari video di akun Instagram miliknya @nurmantio_Gatot. Saya bilang menurunkan AHY, saya bilang gini loh, saya ini bisa naik bintang 1, bintang 2, taruhlah itu biasalah. Tapi kalau begitu saya naik bintang 3 itu presiden pasti tahu kan gitu. Kemudian jabatan Pangkostrat pasti presiden tahu. Apalagi presidennya tentara waktu itu Pak SBY, ya kan? Tidak sembarangan gitu, kata Gatot. Bahkan saya Pangkostrat dipanggil oleh SBY ke istana, kamu akan saya jadikan kepala staf angkatan darat. Karena saya terima kasih atas penghargaan ini dan akan saya pertanggungjawabkan. Laksanakan tugas dengan profesional. Cintai prajuritmu dan keluarga dengan segenap hati dan pikiranmu. Itu saja, selamat. Beliau tidak titip apa-apa, tidak pesan lainnya lagi, sambung Gatot. Jujur saya kurang begitu yakin dengan pernyataan Gatot. Sebab bisa dibilang Gatot tidak punya posisi tawar yang menarik seperti Muldoko. Jika petinggi Demokrat misalnya nekat menggelar KLB dan menjadikan Gatot ketua umum Demokrat yang baru, saya kira sama saja bohong. Baik Gatot maupun AHY sama-sama tidak menarik, sama-sama tidak punya posisi tawar yang bagus. Terbukti ketika tak ada satupun yang melirik AHY dan Gatot di Pilpres 2019. Gatot dan AHY sama-sama oposisi pemerintah. Petinggi Demokrat yang ingin menggelar KLB kecil kemungkinan menawari Gatot. Sebab tak akan ada bedanya. Malah jika Gatot yang jadi ketua umum, Demokrat bisa semakin terpuruk. Selain itu, nama Gatot bahkan sebelumnya tidak pernah masuk pembicaraan saat isu kudeta mencuat. AHY tidak pernah menyebut-nyebut nama Gatot. Sejak awal hanya nama Muldoko yang disebut-sebut bakal mengkudeta AHY. Jika sebelumnya ada petinggi Demokrat yang menawari Gatot, saya kira AHY bakal mengetahuinya. Saya kira Gatot kembali sedang pansos cari perhatian dan pencitraan saja. Dengan mengklaim menolak tawaran menjadi ketua umum Demokrat, Gatot sedang mencitrakan diri sebagai orang yang beradab, bermoral, serta tahu terima kasih. Gatot mengklaim tidak mungkin mengkhianati SBY yang telah berjasa besar dalam karirnya. Sebab Jokowi juga sudah berjasa besar kepada karir Gatot. Jokowilah yang mengangkat Gatot menjadi Panglima TNI. Tapi pernahkah Gatot berterima kasih kepada Jokowi? Yang ada justru menjadi duri dalam daging dalam pemerintahan Jokowi. Yang ada malah Gatot berambisi untuk menggulingkan Jokowi. Gatot sengaja memilih diksi bahwa tidak mungkin mengkhianati SBY yang telah berjasa besar dalam karir militernya, sebab dia ingin membandingkan dirinya dengan Muldoko. Dia ingin memuji diri sendiri, dengan cara menjatuhkan orang lain.
Dia seperti hendak mengatakan kalau Muldoko adalah orang yang tidak tahu terima kasih. Sebab Muldoko telah diberi jabatan Panglima TNI oleh SBY, namun malah tega menikungnya. Gatot ingin menjelaskan ke publik bahwa dirinya beda dengan Muldoko. Menjelaskan bahwa dirinya adalah orang yang tahu terima kasih. Orang yang tidak akan menikam orang yang telah berjasa. Sayangnya, Gatot mungkin lupa bahwa orang yang paling berjasa terhadap karir militernya adalah Jokowi. Dan Gatot tak pernah berterima kasih soal ini, mendadak lupa.